Bab 70, Magang tiba. Saat tengah malam mendekat. Semuanya, ke posmu. Mencicit. 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 Atas perintah Sejun, kelinci-kelinci itu tersebar di seluruh lapangan. Ini karena ladang telah tumbuh terlalu besar bagi Sejun untuk memeriksa. Tanaman yang diilhami oleh energi Blue Moon saja. Tak lama setelah. Mengaum. Saat bulan biru terbit, induk beruang raksasa merah adalah yang pertama. Terpengaruh dan mulai bersemangat. Aileen. Saat Sejun buru-buru memanggil Aileen. Administrator menara mengatakan dengan yakin bahwa Anda mempercayai mereka. Dengan pesan Aileen, seekor naga hitam muncul di langit. Kemudian, mengaum. Deru naga hitam bergema, dan monster di lantai 99 menara sadar. Bulannya cantik. Hari ini, tidak perlu khawatir tentang monster atau lokasi tanaman yang dipenuhi energi Blue Moon, jadi untuk pertama kalinya sejak dia terdampar. Sejun dapat menikmati waktu luang menonton Blue Moon di langit. Langit dan naga hitam Aileen terbang. Gluk, gluk. Dia bahkan memiliki kemewahan minum kopi. Belai aku lebih banyak, meong. Theo menyebalkan, terus-menerus meminta perhatian saat berada di pangkuannya. Namun, berkat kehangatan dan bulu lembut Theo, dia tidak mempermasalahkannya. Setelah beberapa saat, berdesir. Tanaman mulai dijiwai dengan energi Blue Moon. Kemudian, mencicit. Mencicit. Kelinci menunjuk ke tanaman yang membiru dan memanggil Sejun. Baiklah. Ayo mulai panen. Sejun, dipandu oleh kelinci, memanen tanaman yang dijiwai dengan energi Blue Moon. Dan saat dia pergi ke gua untuk memanen, menguasai. Aku sudah dewasa. Flamie tumbuh setinggi pinggang Sejun dengan menyerap energi Blue Moon. Selanjutnya, daun Flamie, yang telah berubah menjadi putih dan kuning. Dengan menggunakan Flames of Purification and Affinity, telah menyerap energi Blue Moon dan berubah menjadi setengah hijau. Apa yang telah terjadi? Ketika saya menerima energi Blue Moon, saya merasakan kekuatan saya tumbuh. Energi Blue Moon menyebabkan Flamie tumbuh dan mempersingkat waktu. Coldoun buff api Flamie. Ah! Menguasai. Saya menemukan kemampuan daun ketiga. Oh! Benar-benar? Apa kemampuannya? Tunggu sebentar. Ada daun terakhir yang masih hijau membiru, dan api biru merembes ke tubuh Sejun. Api perlindungan merembes selama 3 jam. Api perlindungan melindungi target. Api biru kecil melayang di sekitar Sejun seperti wasiat. Apakah ini api perlindungan? Sejun menyentuh api biru, tapi tidak panas. Ya. Api perlindungan akan melindungi Anda, Guru. Baiklah. Terima kasih. Sejun memuji Flamie sambil mengelus daunnya. Hehehe, rasanya enak. Setelah menerima buff Flame of Protection dari Flamie, Sejun melanjutkan memanen sisa tanaman yang diberi energi Blue Moon. Alhasil, dia bisa memanen 52 tomat ceri ajaib dan 2 jagung stamina dari ladang jagung yang siap panen. Tomat ceri ajaib yang dipanen dibagikan dan dimakan dengan hewan, dan Sejun mengambil semua jagung karena staminanya rendah. Aileen, ambil jagungnya. Sejun memberikan salah satu dari 2 jagung tersebut kepada Aileen yang tidak bisa memakan hasil panen yang meningkatkan kekuatan sihirnya untuk sementara waktu demi menstabilkan hati naga. Administrator menara tergerak oleh perhatian Anda untuk mengingat dan merawat mereka. Setelah berbagi hasil panen, aku juga harus makan. Sejun memakan sisa 10 tomat ceri ajaib yang diberi energi Blue Moon. Dan 1 jagung yang diberi energi Blue Moon. Akibatnya, kekuatan sihirnya meningkat sebesar 3 dan staminanya sebesar 0,3. Hah? Bulan biru telah berakhir? Sebelum mereka menyadarinya, cahaya bulan biru telah menghilang dan sinar matahari kembali bersinar di tanah. Berkat Aileen, mereka berhasil melewati
Blue Moon ke-9 dengan selamat. Aileen, terima kasih. Administrator menara mengatakan bahwa yang harus Anda lakukan hanyalah mempercayai mereka. Masih ada waktu tersisa sampai pagi, jadi semua orang tidur sebentar. Dan... Fuos. Apa-apaan ini, Meong? Api biru pelindung dengan agresif menyerang Theo, yang dengan gembira melompat ke perut Sejun. Itu adalah api perlindungan. Meong. Suos. Api perlindungan akan menyerang setiap kali seseorang mencoba mendekati Sejun. Beraninya kau mencoba mencuri pangkuan Sejun, Meong? Theo geram dengan munculnya pesaing baru di pangkuan Sejun. Meong. Fuos. Kebuntuan antara Theo dan api perlindungan berlanjut. Namun, Fuos. Seiring waktu berlalu, waktu buff api pelindung berakhir dan api biru mulai memudar. Fuhuhut. Ini kemenanganku, Meong. Theo mengangkat dagu dan ekornya tinggi-tinggi, merayakan kemenangannya. Dan menginjak pangkuan Sejun. Dia kemudian naik ke dada Sejun. Kemudian, mengetuk. Mengetuk. Theo dengan lembut memukul pipi Sejun dengan kaki depannya beberapa kali. Fuhuhut. Presiden Park, ini balas dendam, Meong. Itu adalah balas dendam malu-malu Theo. Setelah membalas dendam, Theo duduk kembali di atas perut Sejun dan tertidur. GRRR. Untungnya, tidak ada pengintai dahan pohon yang mengganggu tidur mereka. Sampai pagi. Baiklah. Setelah tidur selama 4 jam, Sejun bangun dan memulai harinya. Presiden Theo, lepaskan aku. Kamu membuatku berkeringat. Aku tidak mau, Meong. Sejun yang sedang memanen tomat berkata kesal. Entah mengapa, obsesi Theo pada pangkuannya semakin intens hari ini. Dia biasa berpindah-pindah dari waktu ke waktu, tapi hari ini dia menempel di pangkuan Sejun selama berjam-jam tanpa melepaskannya. Mendesah. Kemudian pindah ke lutut kiri. Oke, Meong. Ketika Sejun menghela nafas dan menawarkan kompromi, Theo akhirnya pindah ke lutut yang berlawanan. Saat Sejun sedang memanen tomat sambil menggendong Theo. TN Sejun, kami di sini. Elka tiba dengan 5 gerbong penuh mayat belalang merah, ditemani 9 serigala. Elka telah membantu transportasi, bolak-balik antara lantai 67 menara dengan serigala lain, sampai Theo pergi berdagang. Kamu telah bekerja keras. Ayo makan dulu. Cuengi, bawa gerobaknya ke depan rumah. Krueong. Atas perintah Sejun, Cuengi memperbesar ukurannya dan membawa 2 gerobak di masing-masing tangannya ke depan rumah. Kemudian, Sejun mengambil sup dari dapur umum 24 jam dan menyajikannya kepada para serigala. Terima kasih, Sejun. Kami akan menikmati makanannya. Sementara serigala sedang makan. Bagaimana lantai 67 menara akhir-akhir ini? Sejun bertanya tentang situasi di lantai 67 menara. Nah, akhir-akhir ini, Red Lotus telah mengubah pola gerakan mereka. Menyebabkan Lizardmen dan tentara bayaran bebas berjuang. Belalang merah telah mengerahkan lebih banyak pasukan daripada sebelumnya karena sebagian besar dari jenis mereka telah terbunuh oleh daun bawang yang kokoh bahkan sebelum mereka bisa bertarung. Dan belalang merah menutupi daun bawang pisau kokoh dengan mayat mereka sendiri. Itu adalah taktik pertempuran massal yang menjadi spesialisasi Red Locusts. Hal ini membuat belalang merah tidak terganggu oleh daun bawang yang kokoh, dan pasukan sekutu dari lantai 67 menara harus bertempur keras lagi. Karena itu, permintaan daun bawang yang kokoh meningkat, dan baru-baru ini, serigala membawa mayat belalang merah di gerobak di pagi dan sore hari. Dan mengambil daun bawang yang kokoh dan subsep, menciptakan sebuah siklus. Ini uang untuk menjual daun bawang yang kokoh dan subsep. Elka menyerahkan uang kepada Sejun. Bahkan saat Theo tidak berdagang. Saldo akun Sejun bertambah berkat serigala. Namun, tidak memiliki tempat untuk membelanjakan uang adalah masalahnya.
Kalian tidak dalam bahaya, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Sejauh ini, Red Lotus belum menginvasi di dekat. Waipan. Itu melegakan? Apakah kamu ingin memiliki mangkuk lain? Ya, terima kasih. Atas pertanyaan Sejun, serigala dengan senang hati mengibaskan ekornya dan menjawab. Kemudian, kita akan kembali ke bawah sekarang. Baiklah, hati-hati. Setelah makan semangkuk sup lagi, serigala memasukkan daun bawang yang kokoh dan subsep ke dalam gerobak dan kembali ke lantai 67 menara. Presiden Theo pindah ke sisi lain. Oke, Meong. Setelah melihat serigala, Sejun memindahkan Theo ke lutut lainnya dan pergi. Mencari Wo Cheon Sem, 1003. Dia awalnya berencana untuk membuat oren. Dan para pengikutnya bekerja lebih lama, tetapi pikirannya berubah. Lapangan lumpur di lantai 99 menara. Mo. Mo. Ribuan minotaur hitam dengan gembira bernyanyi dan menyendok lumpur. Menjadi cetakan bata berukuran lebar 2 m, panjang 1 m, dan tinggi 1 m untuk membuat bata lumpur. Mereka sangat senang karena jika mereka membuat hanya 10 buah ini dan membawanya ke Sejun, mereka bisa makan setumpuk daun bawang hijau. Yang enak daripada lumpur yang hambar. Batu bata lumpur besar ini telah diproduksi selama beberapa hari sekarang. Dimaksudkan untuk membangun tembok untuk bertahan dari serangan N yang rusak. Kemudian, Aarg. Sedikit lebih jauh dari Minotaur hitam, Oren dan para pengikutnya sibuk menyendok lumpur menjadi cetakan batu bata. Bulu mereka yang dulu bersih kini tertutup lumpur, membuat mereka terlihat seperti pengemis. Butuh mereka semua untuk bersatu untuk hampir membuat 10 batu bata lumpur sehari, jadi mereka bahkan tidak punya waktu untuk merawat diri. Bagaimana saya bisa membuat batu bata? Oren merintih dalam kesengsaraan. Ketika mereka terbangun dari tidurnya setelah makan ikan bakar yang dijual oleh Grey Rabbit sepuasnya. Hah? Apa? Tiba-tiba, kelinci abu-abu menghilang, dan sebaliknya, Minotaur hitam yang menakutkan mulai mendekati mereka, memberi mereka perintah untuk bekerja. Maka, ke-10 kucing itu menjadi budak di sebuah pabrik batu bata lumpur. Kami akan pulang dan membawa uang. Tolong biarkan kami pergi. Oren dan kucing memohon kepada Black Minotaurs. Tapi mereka hanya menjawab bahwa itu tidak dalam kekuasaan mereka. Saat kucing-kucing itu hampir tidak bisa bertahan hidup, membuat batu bata lumpur, pada hari ketiga. Apa? Seorang ahli yang bisa menilai item telah tiba? Kucing-kucing itu sangat senang memikirkan untuk melarikan diri dari pekerjaan batu bata lumpur ini. Dan kemudian, Sejun muncul di hadapan mereka. Pertama, keluarkan itemnya. Sejun melangkah maju dan berbicara. Ya. Sejujurnya, tidak ada yang layak dilihat, tapi itu adalah langkah untuk menyiksa mereka dengan harapan lagi. Gemetaran. Kucing mengeluarkan barang-barang dari tas mereka. Semua barang ini adalah sampah. Apa? Mendengar kata-kata kasual Sejun, kucing-kucing itu putus asa. Mereka semua tidak berharga. Anda mungkin mendengar itu adalah item sihir, bukan? Anda telah ditipu. PFFFT. Bagaimana, Meong? Apakah Anda suka lidah tajam Sejun? Mulai meratap. Theo, yang tergantung di punggung Sejun dan sengaja mendengar percakapan itu, menggigil karena senang balas dendam. Kemudian, mengendus. Seperti yang diharapkan Theo, kucing-kucing itu mulai menangis. Tapi balas dendam baru saja dimulai. Kalian mungkin tahu ini, tapi menurut kontrak yang kalian tanda tangani, kalian harus membuat 100.000 batu bata lumpur untuk membayar ikan bakar. Tapi coba pikirkan, berapa banyak batu bata yang bisa kamu buat dalam sehari? 10 batu bata. Oren menjawab dengan lemah. Itu benar. Jadi, Anda membutuhkan setidaknya 10.000 hari untuk membuat
100.000 batu bata. Tapi bisakah Anda bekerja tanpa makan apapun selama waktu itu? Tidak. Itu benar. Jadi, hutang Anda akan bertambah dan Anda harus membuat lebih banyak batu bata. Anda mungkin harus terus membuat batu bata di sini sampai Anda mati. Wajah kucing menjadi pucat. Jika apa yang dikatakan Sejun benar, hidup mereka berakhir di sini. Tapi aku akan memberimu kesempatan. Sejun mengulurkan 8 kontrak baru. Sebuah kesempatan? Selama 10.000 hari, Anda akan bekerja sebagai pekerja magang di Departemen Distribusi Pertanian kami dan melunasi hutang Anda. Kucing-kucing itu dengan hati-hati memeriksa kontrak itu. Kontennya oke. Selama 10.000 hari, mereka akan mengangkut barang sebagai kuli angkut dan bahkan mendapatkan 1 ikan bakar setiap hari. Kita akan melakukannya. Khawatir kesempatan bagus ini akan hilang, kucing-kucing itu dengan cepat menghentakkan kaki mereka. Apa? Bagaimana denganku? Oren, yang belum menerima kontrak, menelepon Sejun dengan putus asa. Takut dia akan ditinggal sendirian. Di sini, Sejun menawari Oren kontrak. Ada klausul tambahan dalam kontrak Oren. Perwakilan dari bagian distribusi berhak mengambil 3 barang pilihannya dari rumah Oren. Sejun menambahkan klausa ini, mempercayai cakar emas Theo, mengetahui bahwa rumah Oren kaya. Ini dia. Oren membubuhkan cap cakarnya pada kontrak dan menyerahkannya kepada Sejun. Ada banyak barang mahal di rumahnya. Tidak akan ada penurunan yang signifikan dalam kekayaan keluarganya hanya karena dia memberikan 3 barang. Jika Sejun meminta sejumlah besar uang, dia mungkin akan ragu. Saat kucing-kucing itu mencap kaki mereka dan menyerahkan kontraknya. Sejun? Magang. Selamat datang, Meong. Saya Theo, perwakilan dari Departemen Distribusi, Meong. Theo, naik ke bahu Sejun, menyilangkan tangannya dan berkata dengan arogan. Hah? Kamu Theo? Oren, terkejut melihat Theo, menunjuk ke arahnya dengan kaki depannya. Magang, apakah kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan perwakilan, Meong? Mendera. 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 Theo memukul Oren dengan kaki depannya, marah. Magang, ikuti aku, Meong. Kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.